Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rivaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, tema kita yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Pada materi ini, kita akan membahas terkait tentang 3 hal. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat Hankam di Indonesia atau Sistem Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pertahanan dan keamanan ini di mata milenial, dan apa yang akan mereka lakukan apabila mereka menjadi seorang pemimpin di negeri ini di masa yang akan mendatang. Untuk itu, mari kita simak secara bersama agar kita mengetahui hal-hal tersebut. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para pejuang. Sejarah pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia telah memberikan pengalaman yang berharga dan memberikan nilai-nilai kejuangan yang penting untuk dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh bagi upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara berdasarkan falsafah bangsa, ideologi, serta dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Sebelum amandemen kedua, pasal 30 hanya menjelaskan tentang pertahanan negara. Namun, setelah amandemen kedua yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR RI, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dirubah dan dilengkapi dengan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari 5 ayat. Keterkaitan konseptual bahwa urusan pertahanan dan urusan keamanan negara merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah negara dan berjalan serta dilaksanakan secara bersamaan, sehingga persoalan ini diatur dalam bab yang sama secara terintegrasi. Lebih lanjut, landasan pertahanan dan keamanan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada alinea pertama dan keempat, dan juga landasan hukum pertahanan negara itu terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada zaman sekarang, pemuda merupakan generasi harapan bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa bisa dilihat dari pemudanya, sehingga pemuda mempunyai tuntutan supaya berkualitas dan cerdas. Salah satu langkah sederhana yang dapat dimulai oleh para pemuda untuk menjadi harapan bangsa adalah dengan memudahkan membaca. Dengan membaca, setiap pemuda akan semakin terasa pemikirannya, sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam bidang yang mereka tekuni. Pemuda perlu diajak untuk tidak memikirkan dirinya sendiri, seperti apa yang dijelaskan bahwa pemuda akan menjadi pemimpin di negeri ini. Dia harus bisa mempengaruhi ke kanan, ke samping, maupun ke atas, agar ia menjadi seorang pemimpin yang baik bagi negeri ini dan peduli terhadap lingkungan sekitar, dan bisa mengajak pemuda lainnya agar menjadi generasi yang baik untuk bangsa Indonesia. Generasi milenial sebagai agent of change harus mengambil peran dalam memajukan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional. Banyak hal yang bisa dilakukan sebagai wujud kontribusi. Salah satu pokok yang terkait dengan hal itu adalah tentang pandangan politik. Politik sangat mempengaruhi berjalannya kebijakan-kebijakan publik dalam lingkungan yang lebih kecil. Artinya, pemuda bila menjadi seorang pemimpin, ia harus melek dengan keadaan. Perkembangan zaman telah memberikan makna yang berharga bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia harus tetap dipertahankan oleh para pemuda yang kritis, yang idealis, dan berintegritas agar bisa menjadi seorang pemuda yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara Indonesia.